3,7 km dari Monumen Habibie Ainun, SMA Negeri 5 Parepare atau lebih dikenal dengan nama Smeli adalah salah satu sekolah yang berada di Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Berbagai prestasi telah ditorehkan siswa-siswinya di kancah nasional hingga internasional. Dan inilah dia sekolah kami. Selamat datang di SMA Negeri 5 Parepare. Smeli didirikan pada tanggal 12 Februari 2005 dengan menerapkan sistem boarding school atau sekolah berasrama. Smeli adalah salah satu dari 3 SMA penyelenggara program SKS yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan yang menyandang predikat akreditasi A dan sekolah unggulan. Sekolah ini terkenal dengan alumninya yang tersebar di jurusan dan universitas ternama di Indonesia. SMA Negeri 5 Parepare sangat mengutamakan pendidikan karakter yang dibarengi dengan kemampuan akademik bagi siswa-siswinya. Karena sekolah kami memiliki moto menabur ilmu, menuai prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Husnul Fadiabdi, alumni SMA Negeri 5 Parepare, angkatan 15 dengan sistem SKS. Alhamdulillah, saya diterima di jurusan Teknik Arsitektur Universitas Hasanuddin tahun ajaran 2021-2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrian Warimuni, alumni SMA Negeri 5 Parepare. Alhamdulillah, di SMA Negeri 5 Parepare saya mengikuti sistem kredit semester sehingga bisa tamat dalam kurun waktu 2 tahun. Alhamdulillah juga pada seleksi bersama masuk perguruan tinggi atau kita kenal dengan SBMPTN, saya berhasil diterima di Universitas Samratulangi, program studi pendidikan dokter gigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Ratu Nesia Herudin, alumni SMA Negeri 5 Parepare, angkatan 15 dengan sistem pendidikan SKS. Alhamdulillah, saya berhasil diterima di jurusan pendidikan dokter Universitas Samratulangi, Manado. Perkenalkan, saya Nur Arifah Lutfiah, alumni SMA Negeri 5 Parepare, angkatan 15 dengan sistem SKS. Alhamdulillah, kemarin saya berhasil lulus dan diterima di jurusan pendidikan dokter Universitas Patimura, angkatan 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, saya Andi Firda Nur Sabila, alumni SMA Negeri 5 Parepare, angkatan 15 dengan sistem kredit semester atau SKS. Alhamdulillah, saya berhasil diterima di jurusan Ilmu Keperawatan Universitas Hasanuddin pada tahun ajaran 2021-2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Andi Muhammad Dafa, alumni SMA Negeri 5 Parepare, angkatan 15 dengan sistem SKS. Alhamdulillah, tahun ini saya diterima di Teknik Informatika Universitas Hasanuddin melalui jalur SBMPTN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlur Rahman Mahzar. Saya merupakan salah satu alumni SMA Negeri 5 Parepare dalam program SKS 4 semester. Dan alhamdulillah juga saya telah diterima di Unhas dalam Fakultas Kedokteran Gigi. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Sakifikan Satakdir, alumni dari SMA Negeri 5 Parepare dan juga program SKS 4 semester. Alhamdulillah juga saya telah diterima di Universitas Hasanuddin, Prodi Teknik Geologi. Alasan saya memilih SMA Negeri 5 Parepare yaitu SMA Negeri 5 Parepare merupakan salah satu sekolah unggulan yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Alumni yang datanya tersebar di jurusan dan universitas ternama di Indonesia juga mendorong saya masuk ke sini. Dan saya juga tertarik karena Smeli adalah boarding school dengan harapan saya bisa lebih memaksimalkan waktu saya untuk belajar dan tidak mudah terpengaruh dengan pergaulan bebas. Saya memilih melanjutkan pendidikan SMA saya di Smeli, utamanya karena tenaga pendidik yang berkualitas dan sistem boarding school-nya. Selain itu, alumni Smeli juga terjamin kualitasnya.
alasan utama saya memilih melanjutkan pendidikan di Smeli itu karena saya ingin melatih diri saya lebih mandiri lagi dengan hidup di asrama. Untuk sistem pendidikan di SMA Negeri 5 Parepare, sebagaimana yang saya sebutkan tadi itu, memiliki sistem boarding school, artinya siswa menginap di asrama sehingga kegiatan pembelajaran itu bisa dilakukan sampai dengan malam hari. Artinya setelah kita melakukan kegiatan formal pendidikan di sekolah, sore hari dan malam harinya itu diisi dengan kegiatan-kegiatan seperti bimbel, ekstrakurikuler dan juga kegiatan-kegiatan lainnya yang mungkin bersifat organisasi yang dapat membantu siswa untuk mengembangkan dirinya untuk berorganisasi. Sistem pendidikan di SMA Negeri 5 Parepare yang pertama tidak hanya menekankan pada aspek akademis tetapi juga pada aspek moralitas. Yang kedua, memberikan banyak alternatif belajar sehingga siswa mudah belajar sesuai dengan cara belajar masing-masing. Yang ketiga, gurunya mendorong untuk menemukan cara belajar yang baik bagi siswa. Dan yang keempat, gurunya menilai bagaimana proses siswa dalam sekolah. Sistem pendidikan di Smeli ini membuat kita berproses menjadi manusia yang lebih baik. Jadi generasi-generasi yang terbaik, bukan hanya dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga karakter pribadi. Sistem pendidikan di Smeli itu membentuk kita menjadi pribadi yang lebih disiplin. Mulai dari pola makan kita yang diatur, pola tidur kita yang diatur, bahkan saat kita mau sholat pun juga ada check log gitu. Awalnya belajar di kelas SKS memang agak berat dan sulit, namun karena dukungan dari orang-orang terdekat, terutama orang tua, guru, dan teman-teman, alhamdulillah saya berhasil menamatkan pendidikan SMA saya selama 2 tahun. Saya masuk di kelas SKS awalnya pesimis dan tidak menyangka karena untuk masuk di kelas ini dilakukan penyeleksian dari berbagai aspek. Dan begitu nama saya ada di pengumuman siswa yang SKS 2 tahun, saya sangat senang dan juga sedikit cemas karena takut tidak bisa menyelesaikan materi yang diperpadat dan dipercepat, mengingat jika kita tidak bisa menyelesaikan beban belajar yang diberikan, kita bisa saja dikembalikan ke kelas reguler yang 3 tahun. Saya merasa dimudahkan dengan adanya sistem SKS ini, karena sistem SKS membuat kegiatan pembelajaran menjadi lebih fleksibel. Jadi siswa yang kemampuan belajarnya lebih cepat dapat lulus lebih cepat juga. Untuk tips-tips belajar dengan sistem kredit semester ini, tentunya karena kami merupakan angkatan pertama yang kami juga masih mencari sendiri pola pembelajaran yang tepat waktu itu, karena kami tidak bisa mencontoh siapa yang akan kami contoh di angkatan sebelumnya, karena pada saat angkatan kami itu tidak ada yang dapat kami jadikan sebagai patokan bagaimana sistem ini bisa diterapkan, sehingga kami mencoba mencari tahu, menyesuaikan pola pembelajaran untuk menyelesaikan tagihan kurikulum yang diminta. Nah, yang kami pahami adalah yang pertama, kita harus bisa menentukan skala prioritas, apa yang seharusnya kita kerjakan terlebih dahulu, apa yang seharusnya kita tunda atau kita kerjakan agak di belakang, dan mungkin apa yang seharusnya tidak usah kita kerjakan sama sekali. Nah, itu tips yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita tidak hanya mengandalkan kemampuan kita untuk menguasai semua mata pelajaran. Jadi yang paling penting adalah di dalam kelas ini yang saya amati, ternyata setiap siswa itu memiliki kemampuan yang lebih di setiap mata pelajaran yang berbeda. Jadi setiap siswa punya kemampuan masing-masing. Nah, jangan kita menjadi iri terhadap kemampuan yang dimiliki oleh teman kita sehingga kita berusaha untuk saling menjatuhkan. Tidak. Bagaimana kita bisa mengasah kemampuan kita di bidang kita masing-masing sehingga pada saat kita berkumpul kita bisa naik sama-sama. Nah, itu yang paling penting. Jadi dari saya, tips untuk belajar dengan sistem SKS ini, Anda harus belajar sebuah materi yang bahkan belum
guru Anda terangkan di kelas materi tersebut, sehingga membuat Anda menjadi rileks, lebih kurang stresnya karena Anda sudah mempelajari materi tersebut. Kalau saya sendiri, karena kita tidak memiliki banyak waktu saat berada di sistem SKS ini, ketika guru menjelaskan, ada baiknya kita mencatat terlebih dahulu poin-poin yang lebih penting. Dan ketika sampai kita di asrama, ada baiknya kita juga mereview poin-poin tersebut tadi dan menjadikannya sebuah rangkuman. Apabila masih belum cukup, Anda bisa mereview lagi secara mandiri atau berkelompok. Atau kalau masih merasa belum cukup, Anda bisa melatih diri Anda dengan soal-soal. Jika itu ada mendapatkan banyak pengalaman, dapat belajar lebih baik dan efektif, bisa lebih mandiri, mendapatkan banyak teman yang mengutamakan solidaritas. Dukanya tidak dapat memegang ponsel, waktu bersama keluarga menjadi berkurang. Menjadi siswa di kelas percepatan merupakan challenge tersendiri bagi kami. Kami dituntut untuk memahami materi dan menyelesaikan tugas-tugas 2 kali lebih cepat daripada siswa pada umumnya. Waktu tidur kami berkurang dan sepanjang hari dan malam hanya diisi dengan belajar dan mengerjakan tugas-tugas. Dan 9 bulan bersekolah tatap muka secara langsung dan selebihnya pembelajaran daring. Dan semua lelah dan letih kami terbayarkan saat kami lulus SMA dan berhasil lolos di PTN impian kami masing-masing. Untuk tips membagi waktu, saya kira di SMA Negeri 5 Parepare schedule itu sudah dibuat oleh sekolah. Jadi yang terpenting bagi kita bagaimana kita bisa mengikuti schedule yang telah ditentukan. Mulai dari bangun sampai tidur kembali itu sudah dijadwalkan oleh sekolah. Nah, namun kita juga tidak bisa terpaku pada schedule itu. Karena apa? Kita juga harus bisa menentukan bagaimana waktu itu kita berlakukan, karena tidak semuanya bisa kita lakukan dan kita tidak harus selalu terikat dengan ketentuan yang ditetapkan oleh sekolah, tergantung pada keadaan pada saat itu. Nah, itu yang paling penting. Kemudian untuk tips persiapan untuk UTBK SBMPTN itu, saya kira bagaimana kita bisa mencuri start, bagaimana kita bisa terjun atau mulai lebih dulu daripada teman-teman yang lain, atau kita bisa merangkul teman-teman kita untuk bisa mulai membahas materi-materi UTBK, membahas mengenai apa saja yang perlu dipersiapkan, tidak hanya dari materi pembelajaran tapi mungkin hal-hal yang mendukung untuk itu. Jadi bagaimana jangan kita menunggu 1 bulan menjelang UTBK baru kita belajar. Itu tidak terlambat, tapi itu akan membuat kita tergesa-gesa. Sehingga bagaimana kita bisa mencuri start untuk itu. Jadi cara tipsnya dari saya untuk ini adalah Anda harus mengerjakan tugas Anda lebih cepat. Di awal waktu dikasih tugas langsung selesaikan. Sehingga waktu Anda menjadi lebih luang dan Anda dapat belajar UTBK dengan lebih fokus karena tidak ada tekanan dari tugas tersebut. Jadi yang pertama itu kita buat list skala prioritas kegiatannya dulu, dari yang paling penting sampai yang nggak terlalu penting. Terus kita kerjain dulu tuh yang mana yang paling penting atau yang deadline-nya itu paling dekat. Karena kualitas pembelajaran di Ismail itu sangat baik. Kalian bisa melihat bukti-buktinya dari hasil ujian nasional alumni-alumni Ismaili. Itu selalu berada pada tingkat teratas. Dan juga kegiatan pembinaan ekstrakurikulernya cukup baik, karena Ismaili selalu mengikuti lomba-lomba seperti lomba debat, lomba tari, lomba akustik, olimpiade, dan berbagai lomba lainnya. Jadi kalian bisa mendapatkan banyak pengalaman menarik di Ismaili. Adik-adik calon peserta didik baru harus memilih SMA Negeri 5 Parepare. Di Ismaili, karakter kalian akan benar-benar dibentuk untuk menjadi orang hebat nantinya. Dan juga ada program SKS-nya loh. Kapan lagi punya kesempatan SMA hanya 2 tahun? Yuk bergabung di SMA Negeri 5 Parepare.
Adik-adik harus memilih Smeli karena di Smeli itu gurunya baik, ramah, dan berkualitas. Fasilitas di Smeli juga lengkap, lingkungan dan suasananya di Smeli sangat mendukung proses pembelajaran. Pesan buat teman-teman adik-adik dan calon siswa-siswi Smeli, tetap semangat belajarnya. Lebih baik kita berkeringat di masa muda daripada harus bercucuran air mata di masa tua. Pemuda, kemana langkahmu menuju? Apa yang membuat engkau ragu? Tujuan sejati menunggu